us. Every time I pull my hair was any outfit. That you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer. But boys are layer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ini sih Bu, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Agak tegang sih, tapi siap kok untuk sesi hari ini. Santai aja, kita bakal ngobrol santai aja kok. Di sesi kali ini kita akan lanjut dari sesi sebelumnya ya, dimana kamu sempat bingung kan antara mau lanjut kerja atau lanjut kuliah. Gimana, udah siap belum? Iya, saya siap. Saya memang masih agak bingung sih. Oke, kita bakal coba bahas lebih rinci ya, biar kamu bisa lebih jelas tahu mana yang terbaik buat kamu. Di sesi sebelumnya, kita sempat ngelakuin tes bareng psikolog kan. Dan untuk hasil tesnya nunjukin kalau kamu berpotensi di bidang sastra bahasa atau bekerja sebagai seorang penulis. Tadi kan kamu suka baca novel nih. Nah, hari ini kita bakal fokus ke pilihan yang kamu pertimbangin, yaitu antara bekerja sebagai penulis atau melanjutin kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Penulis atau melanjutin kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Iya, saya memang suka banget baca dan menulis. Jadi saya bingung mana yang lebih tepat untuk saya. Kalau misalnya saya jadi penulis, saya bisa langsung bekerja. Tapi kalau misalnya saya melanjutkan kuliah, saya juga bisa menciptakan peluang kerja untuk yang lain. Betul, emang keduanya punya kelebihan masing-masing ya. Tapi mari kita lihat lebih dalam tentang gimana kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bisa bantu kamu, dan juga bagaimana pilihan untuk bekerja sebagai penulis bisa jadi jalan yang tepat. Mari kita mulai dari kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di jurusan ini kamu bakal mempelajari berbagai hal tentang bahasa Indonesia dan sastra, mulai dari teori sastra, analisis karya sastra, sampai cara mengajarkannya. Jadi kalau kamu milih kuliah, kamu gak cuma belajar sastra buat diri kamu sendiri, tapi juga bisa ngajarin ke orang lain. Mungkin kamu bisa jadi guru. Jadi kalau kuliah di jurusan ini, saya juga bakal belajar cara mengajar bahasa Indonesia dan sastra. Iya betul. Selain teori sastra, kamu juga bakal diajarin gimana cara nyampein ilmu tersebut ke orang lain. Itu berguna banget kalau kamu tertarik untuk jadi pendidik atau bahkan bekerja di lembaga yang bergerak di bidang pendidikan atau kebudayaan. Itu sih menarik, tapi kalau jadi penulis ya bisa langsung terjun ke dunia kerja dan menulis untuk penerbit atau media kan Bu? Iya betul, menjadi penulis memungkinkan kamu untuk langsung bekerja di bidang yang kamu sukai. Tapi di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kamu juga bisa mengembangkan keterampilan menulis, bahkan menulis untuk publikasi, karena menulis juga bagian dari pembelajaran di sana. Jadi nggak harus memilih satu, bisa jadi keduanya saling mendukung. Oh, jadi meskipun kuliah saya juga masih tetap bisa fokus untuk menulis ya Bu? Iya benar, malahan di jurusan ini kamu akan belajar lebih dalam tentang sastra dan menulis, dan bisa membantu kamu jadi penulis yang lebih baik lagi. Selain itu, kamu juga bisa menulis di bidang pendidikan, kayak bikin buku ajar, artikel pendidikan, atau materi pembelajaran. Jadi keduanya bisa berjalan beriringan ya, jadi saya bisa kuliah tetap sambil bisa menulis juga. Iya, kamu kuliah di jurusan ini bisa membuka banyak peluang. Dan menulis tetap bisa jadi bagian dari perjalanan kamu. Bahkan kalau kamu jadi penulis yang sukses, kamu bisa loh nulis buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan atau sastra Indonesia. Sekarang setelah kita bahas tentang kuliah dan menjadi penulis, gimana perasaan kamu? Setelah mendengar penjelasan ini, saya jadi lebih yakin kalau kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu pilihan yang tepat. Saya tetap bisa jadi penulis sambil kuliah, dan di jurusan itu saya bisa belajar banyak hal yang lebih dalam tentang sastra itu sendiri.
seneng sih dengarnya. Kuliah itu bukan berarti kamu harus meninggalkan minatmu, malah bisa jadi jalan untuk mengembangkan lebih banyak potensi kamu. Jadi kamu merasa lebih jelas tentang langkah yang harus kamu ambil. Ya sih merasa lebih yakin untuk lanjut kuliah dulu dan sambil menulis, jadi nggak perlu pilih salah satu, keduanya bisa jalan bareng. Itu langkah yang baik, kamu bisa tetap ngejar impian kamu jadi penulis sambil mempersiapkan diri di dunia pendidikan dan sastra. Kita udah bahas banyak hal hari ini. Apa ada hal lain yang masih kamu raguin atau perlu penjelasan lebih? Nggak ada lagi sih, semuanya udah cukup jelas. Sekarang saya akan mulai cari info lebih lanjut tentang jurusan itu. Bagus deh kalau gitu. Jangan ragu buat terus cari informasi lebih banyak ya. Dan kalau kamu butuh bantuan atau ada pertanyaan lainnya lagi, bisa hubungi aku kapan aja. Terima kasih banyak, saya jadi lebih percaya diri sekarang. Sama-sama, semangat terus. Dan saya yakin kamu bisa ngejar impian jadi penulis sambil kuliah. Semoga sukses ya. Terima kasih, saya akan terus berusaha lebih lanjut. Oke, jadi setelah kita bahas, saya rasa kamu udah lebih jelas. Kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bisa jadi jalan untuk mendalami sastra lebih dalam, sekaligus tetap mengejar impian kamu sebagai penulis. Kedua hal itu bisa berjalan beriringan dan saya yakin ini langkah yang tepat buat kamu. Oh iya, ini ada kertas evaluasi kalau diisi ya buat pertemuan hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita bakal lakukan lagi di hari Rabu tepatnya di KPI